kayak SD ya, masih SD ya. Semangat Pak. Ya sih, semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar lebih enak dipandang dan juga nyaman, tolong itu biar masih program kursusnya dilakukan ya, teruskan. Nah, terus ada siapa enggak diambil? Ada? Nggak ada Pak. Enggak ada? Ya, baik. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Oke, Pak presentasi dulu. Siapa yang tidak masuk ini? Masuk semua enggak? Ada yang tidak? Siapa yang tidak masuk? Tidak lagi. Dita Putri kenapa? Dia sakit. Sakit. Iya. Ada suratnya? Ada itu Pak di meja. Oh ya sudah, terima kasih ya. Ada lagi enggak? Siapa? Sudah. Sudah Pak. Baik. Hanya satu yang tidak masuk. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai hikayat, baik hikayat. Nanti kita pelajari. Nah, KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.8 dan juga KD 4.8. KD 3.8 yaitu membandingkan nilai-nilai dan karakteristik cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Kemudian 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, minggu lalu kita sempat membahas mengenai cerpen. Siapa yang masih ingat apa itu cerpen? Saya Pak. Silakan Mbak Rifa. Cerpen merupakan cerita singkat yang harus memiliki alur pengenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, benar sekali. Ada lagi? Ya, Mbak Sepa silakan. Nah, itu panjangnya kurang lebih 500 kata, terus memiliki unsur instruksi dan juga ekspresi. Nah, sip. Benar-benar ternyata masih ingat ya. Ya. Dan alhamdulillah anak-anak memperhatikan minggu lalu dan tidak mengantuk. Ada lagi atau udah? Baik. Nah, nanti cerpen ini juga sebagai bahan kita mencari perbedaan antara hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membandingkan nanti dapat membandingkan nilai-nilai dan karakter pada hikayat dan cerpen, dan juga peserta didik terampil membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen dan mengubah teks hikayat dalam cerpen. Lalu apa sih manfaatnya kita mempelajari ini? Tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kalian akan mendapatkan asesmen atau penilaian. Jika kalian paham, nanti akan dapat mudah mengerjakan ujian. Nah, nanti nilainya bagus. Itu manfaatnya. Mau nggak nilainya bagus? Mau. Apa mau dibawa KKM? Nggak mau. Mau ya? Ya. Nah, itu. Jadi mohon dipahami dengan baik. Kita masuk ke materi. Ada karakteristik hikayat yang pertama. Nama pengarang tidak diketahui atau anonim. Biasanya hikayat itu pengarangnya memberitahui atau anonim. Jadinya seperti karya yang misterius. Ini karya siapa gitu. Cerita yang selanjutnya ceritanya cenderung berlatar tempat kehidupan istana. Nah, ceritanya itu banyak di istana-istana gitu. Kemudian mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Nah, jadi belum semodern di cerpen. Kemudian tokohnya itu bisa satu atau lebih. Dia menggunakan pengulangan kata atau bahasa. Kemudian bersifat fiktif atau khayalan. Jadi hikayat ini kebanyakan fiktif atau khayalan sesuai dengan imajinasi pengarangnya. Terus umumnya berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Itu biasanya memang seperti itu. Menggunakan bahasa Melayu, jumlah katanya tidak dibatasi. Nah, ini uniknya hikayat itu bebas karena katanya itu tidak dibatasi. Mau berapapun apabila itu masuk kriteria hikayat, maka itu disebut hikayat. Kemudian merupakan karya sastra lama. Bisa dipahami terkait karakteristik hikayat? Nah, bisa ya. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat ada 5: nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai edukasi. Istilahnya nilai religi ini berkaitan dengan ajaran agama. Biasanya kita lihat dengan menggunakan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, surga dan juga
ada nasihat-nasihat dan juga terkait berkaitan dengan budi pekerti, nilai sosialnya. Nah, ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Biasanya ditandai dengan kepatuhan dan kepatasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah layak atau tidak. Kemudian nilai budaya ini diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Kemudian nilai edukasi, nah ini berkaitan dengan pendidikan. Sampai di sini paham? Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik cerpen atau data pendek. Nah, kan tadi kalian semua masih ingat apa itu cerpen? Nah, berarti akan mudah memahami karakteristik dari cerpen ini. Nama, adanya nama pengarang yang tercantum. Nah, bedanya dengan hikayat, tapi hikayat tidak tercantum, tapi kalau cerpen ini tercantum. Biasanya diletakkan di bawah judul itu ada karya siapa. Biasanya seperti itu. Latar tempatnya berkisar pada lingkungan di sekitar. Jadi tidak jauh-jauh ke istana ya, hanya di sekitar, di lingkup pengarangnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang dikandungnya pun beragam. Nah, kisah yang kita akan lebih variatif. Kenapa? Karena tidak hanya melingkup kebaikan melawan kejahatan saja, tapi lebih variatif nih. Tetap berkisah tentang keresahan seorang manusia, bisa apapun, persahabatan dan lain-lain. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaannya dengan hikayat tadi ya, hikayat menggunakan bahasa Melayu jika cerpen ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini merupakan karya sastra yang modern, jadi tidak termasuk karya sastra yang lama. Selanjutnya nilai-nilai dalam cerpen. Nah, untuk nilai-nilai yang ada di cerpen ini kurang lebih sama dengan hikayat, karena sejatinya sebuah karya sastra itu bisa diambil nilai-nilainya. Ada nilai moral lebih sama terkait budi pekerti, akhlak, etika laku. Kemudian nilai sosial. Nah, nilai yang berkaitan dengan norma itu di dalam masyarakat. Nilai religius atau agama merupakan nilai yang berkaitan dengan agama. Nilai pendidikan. Nah, sudah jelas ya. Berkaitan dengan edukasi ataupun pendidikan itu sendiri. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup di masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di hikayat dan juga cerpen itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, baik. Nah, itu dia. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak saya. Ya, silakan. Iya. Itu tadi di bagian yang karakteristik saya belum paham itu Pak tentang apa? Kan tadi adanya pengulangan kata atau bahasa. Ya. Itu tolong jelaskan Pak rinci lagi. Baik. Nah, Mbak Santa bertanya terkait karakteristik di hikayat, adanya pengulangan kata atau bahasa itu seperti apa? Nah, yang dimaksud pengulangan kata bahasa itu katanya itu digunakan ulang. Misalnya ada kata berbondong-bondong, beramai-ramai. Apabila itu diimplementasikan di hikayat, contohnya sang raja dan juga rakyat berbondong-bondong menuju ke hutan misalkan untuk berburu. Nah, jadi berbondong-bondong itu merupakan pengulangan dari bahasa itu sendiri. Jadi katanya itu diulang. Kurang lebih seperti itu. Bisa paham enggak? Iya, paham Pak. Jika sudah dipahami, kita akan masuk ke proses pembelajaran yang sebenarnya. Nah, kita bentuk kelompok ya. Silakan untuk kelompok dulu. Satu kelompok itu bisa berisi 5 sampai 6 anak. Yuk, langsung yuk. Kelompok. Udah. Oke. Nah, saya bagikan dulu. Ini LKS ya, lembaga kegiatan siswa yang akan digunakan untuk pembelajaran kali ini. Masing-masing kelompok dapat satu. Nah, kita akan belajar mengenai mencari nilai-nilai yang ada pada hikayat dan cerpen. Kemudian kita mencari perbedaan karakteristik antara hikayat dan cerpen. Nah, mungkin bisa dibaca dulu sebelum mulai dipahami. Di situ ada salah satu penggalan hikayat dan cerpen. Yang hikayat apa judulnya, Mbak Tifah? Kecerdikan Abu Nawas membalas perbuatan raja. Nah, itu silakan dibaca dan dipahami. Kalau cerpennya apa judulnya, Mbak Safa? Sandal Jepit Merah karya Esra. Nah, itu kan sudah terlihat perbedaan antara hikayat dan cerpen. Dari judulnya pun sudah beda. Kalau cerpen ada pengarangnya loh. Nah, kalau hikayat tidak ada. Nah, silakan dibaca dulu, dipahami. Kira-kira butuh berapa menit ini untuk memahami? 5 sampai 7. 5, 7, 10? 7 menit.
Ya, sebenarnya ya. Ya, dibaca dulu. Sudah ya? Nah, sekarang silakan untuk mulai dicari nilai-nilai yang terkandung di dalam IKS itu dan juga TP-nya. Kemudian karakteristiknya dibedakan apa. Nah, setelah ini masing-masing dari kelompok itu perwakilan silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Atau tidak? Tidak. Paham ya? Untuk itu langsung saja silakan perwakilan dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau 2? Saya Pak. Kelompok 1 ya. Baik, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kelompok kami menemukan karakteristik dibayar. Di antara
akan berikan sedikit asesmen atau penilaian siapa nih yang paling bagus. Kelompok 1 bagus, 2 semuanya sebenarnya bagus, tapi Bapak harus objektif dalam memberikan penilaiannya. Ini yang terbaik adalah selamat untuk kelompok 1. Untuk hadiahnya akan Bapak berikan minggu depan ya. Jadi simpulan pada pembelajaran siang hari ini adalah kita telah mempelajari mengenai perbedaan karakteristik dan juga nilai-nilai antara hikayat dan juga cerpen. Nah, untuk nilai-nilai kurang lebih sama karena memang sebenarnya sebuah karya itu bisa kita maknai, kita nilai dari berbagai sisi, baik dari sisi pendidikan, moral, dan juga agama dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik itu jelas tidak berbedanya dari segi judul, dari latar tempat, tokoh, dan lain-lain pun berbeda antara cerpen dan juga hikayat. Seperti itu bisa dipahami ya? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini dia Bapak berikan tugas pada anak-anak, yaitu susun kembali isi cerita rakyat dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dari nilai-nilai. Ini dikerjakan di rumah, kita bahas minggu depan, jangan lupa ya dikerjakan karena besok minggu depan kita akan melanjutkan ini dan juga membahas satu persatu hasil tulisan dari anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13.20, itu berarti pertemuan kita telah berakhir. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita jumpa lagi di depan. Mohon maaf ya apabila ada tutur kata yang kurang dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam